Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara penyelarasan visi misi serta tujuan sekolah dengan pembelajaran dalam di Sararimba. Dengan susunan acara 1. Pembukaan penyelarasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam di SDN Cisarandia. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pemaparan materi penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Cisarandia. 4. Doa tutup yang akan dibacakan oleh Bapak Haji. Acara kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Menginjak acara yang pertama yaitu yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Ibu Yanti Supriani. Hadirin dimohon duduk. Acara selanjutnya yang ketiga yaitu pemaparan materi penyelarasan visi-misi dan tujuan sekolah dengan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Guru SDN Cisarandia 2, yang saya hormati wali murid, orang tua wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam kegiatan penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan prinsip pembelajaran mendalam dan 8 dimensi profil lulusan. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir ini, ya Allah dan hadirin yang saya hormati. Untuk pemaparan hari ini, pemaparan tentang penyelarasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan dengan prinsip pembelajaran mendalam dan 8 dimensi profil lulusan. Yang akan kita bahas hari ini yaitu ada 6. Yang pertama, pengantar penyelarasan visi misi tujuan. Yang kedua, konsep pembelajaran mendalam. Yang ketiga, dimensi visi misi tujuan dalam rubrik pembelajaran mendalam. Yang keempat, visi misi tujuan satuan pendidikan. Yang kelima, strategi penyelarasan visi misi dan tujuan. Yang keenam, prinsip-prinsip penguatan kepemilikan visi misi dan tujuan. Yang pertama, pengantar penyelarasan visi misi dan tujuan. Penyelarasan visi misi dan tujuan adalah langkah strategis untuk mendukung pembelajaran mendalam. Visi misi tujuan bukan sekedar dokumen administratif, tapi penentu arah pembangunan satuan pendidikan.
Tujuan utama dari penyelarasan visi misi dan tujuan itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbasis eksplorasi, refleksi, kolaborasi, dan inovasi. Selanjutnya, ini ada konsep pembelajaran mendalam. Di dalam konsep pembelajaran mendalam itu ada yang namanya fokus pada pengembangan 8 dimensi profil lulusan. Ini adalah pengganti, Bapak Ibu, pengganti dari profil pelajar Pancasila menjadi 8 dimensi profil lulusan. Jadi ada 8 ya kalau sekarang. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua keluargaan, yang ketiga penalaran kritis, keempat kreativitas, kelima kolaborasi, keenam kemandirian, ketujuh kesehatan, dan kedelapan komunikasi. Itu yang disebut 8 dimensi profil lulusan. Yang kedua, prinsip pembelajaran mendalamnya apa? Ada 3, mindful, meaningful, dan joyful. Ya, kalau bahasa kerennya itu ya Bapak Ibu, mindful, meaningful, dan joyful. Pokoknya full. Tapi di sini apa mindful itu? Berkesadaran. Apa meaningful itu? Bermakna. Dan joyful apa? Menyenangkan. Jadi di sini anak di dalam pembelajaran mendalam di kelas itu harus mencakup 3 prinsip ini. Kalau disingkat BBM, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Di kelas itu anak harus seperti ini dengan pembelajaran mendalam. Yang ketiga, membangun pengalaman belajar dengan 3 tahapan. Yang pertama, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi ini pengalaman belajar anak di kelas itu ada 3 tahapan. Tahap memahami, tahap mengaplikasi, dan tahap merefleksi, atau disingkat 3M, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang terakhir, melalui 4 kerangka pembelajaran. Apa saja 4 kerangka pembelajaran itu? Yang pertama, praktek pedagogis. Ini praktek pedagogis, siapa yang harus memiliki ini? Ini praktek pedagogis dimiliki oleh Bapak Ibu guru kita semua. Ya, terus kemitraan pembelajaran. Siapa kemitraan pembelajaran ini? Hari ini kita semua kemitraan pembelajaran hadir di ruangan ini. Kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, dan Bapak Ibu sebagai orang tua wali. Lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran yang mana? Ini lingkungan pembelajaran bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas, sesuai dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Ini kenapa kita harus ada pemanfaatan digital? Sekarang adalah eranya era digital. Makanya di pembelajaran sekarang ada mata pelajaran coding, Bapak Ibu ya. Untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu ada pembelajaran coding. Masuknya ke sini, ke 4 kerangka pembelajaran bagian pemanfaatan digital. Selanjutnya, ini penjelasan 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Anak di sini individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ini anak harus seperti ini, ya. Kewargaan individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, kreativitas. Individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah
atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Kolaborasi, individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Keenam, kemandirian, individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Kesehatan yang ketujuh, individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Yang kedelapan, komunikasi, individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan serta berintegrasi secara efektif dalam berbagai situasi. Nah, ini Bapak Ibu yang diharapkan oleh kita semua di sekolah, dewan guru, komite, dan Bapak Ibu selaku orang tua siswa. Harapannya ini, jadi anak itu harus memiliki semuanya 8 dimensi profil lulusan, ya. Ini harus ada di sekolah. Ini diolah dengan olah pikir, olah rasa, olahraga, ya. Ini semuanya harus ada di pribadi anak-anak Bapak Ibu semua. Ya, selanjutnya, nah ini tadi prinsip yang tadi Bapak Ibu, prinsip pembelajaran yang full, ya, yang mindful, meaningful, dan joyful. Apa itu berkesadaran? Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Ya, jadi berkesadaran. Anak Bapak Ibu belajar di sini diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran penuh akan belajar. Yang kedua, bermakna. Pembelajaran itu harus bermakna. Peserta didik dapat merasakan manfaat dari belajar dan relevansinya dari hal-hal yang IPS, belajar, PKN, semua harus bermakna, ya. Ini harus dirasakan oleh anak-anak didik kita. Yang terakhir, prinsip menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Jadi belajar itu kalau misalkan sekarang itu harus dibawa anak itu gembira, bahagia, ya. Jadi tidak akan merasa takut. Saya takut belajar, rata-rata anak takut belajar matematika, ya. Takut belajar matematika. Kenapa menyeramkan matematika sampai takut? Nah, kalau sekarang ada namanya prinsip pembelajaran menggembirakan. Jadi anak dibawa bahagia, dibawa gembira, supaya anak tidak takut kepada pelajaran apapun. Dan ini prinsip dalam pembelajaran mengajar. Pedagogis itu strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Ini adanya di Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Itu adalah komite sekolah. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Yang keempat, pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Ini anak-anak kalau belajar, contoh saja di kelas 6, karena gurunya suka menggunakan digital, mereka senang, mereka asik. Jadi sekarang alhamdulillah
kelas 2, kelas 3 sudah dicoba ya dengan menggunakan digital, apalagi sekarang kita sudah punya Chromebook banyak, jadi bisa dimanfaatkan oleh semua karena mereka menyenangkan Bapak Ibu. Kalau menggunakan digital itu mereka menyenangkan ya. Selanjutnya ini dimensi visi misi dalam rubrik PM. Nanti Bapak Ibu lihat visi misi kita apakah sudah selaras, di mana posisi visi misi sekolah kita, apakah dimulai berkembang, apakah berprogres atau di posisi mapan. Mulai berkembang itu ada strategi tertulis tapi belum konsisten. Berprogres, strategi dipahami bersama, sebagian besar keputusan sudah mendukung pembelajaran mendalam. Mapan, visi hidup, dipahami semua warga sekolah, jadi dasar dalam semua keputusan. Ini ada 3 dimensi, mulai berkembang, berprogres atau mapan ya. Selanjutnya, apa itu misi dan apa itu tujuan satuan pendidikan? Di sini, visi itu adalah gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai oleh sekolah Bapak Ibu. Dirumuskan bersama warga sekolah, guru, murid, orang tua, dan komite. Harus ideal, visi itu harus ideal, harus realistis, harus memotivasi dan mudah dipahami, menjadi inspirasi dan pemandu arah strategis. Nah, apa itu misi? Kita punya misi. Misi dilaksanakan kapan? Setiap hari. Cara atau langkah untuk mewujudkan visi. Misi itu cara atau langkah untuk mewujudkan visi. Menjawab pertanyaan, visi itu menjawab pertanyaan, bagaimana kita akan mewujudkan visi tersebut. Nah, dengan ini, dengan misi, berbentuk kalimat tindakan, ya, disusun secara partisipatif agar membangun rasa memiliki. Siapa yang memiliki rasa ini? Misi ke visi ini, yaitu semua warga sekolah, komite, guru, orang tua, dan peserta didik. Nah, tujuan dari visi ini adalah indikator keberhasilan yang spesifik dan terukur. Fokus pada hasil belajar murid, terutama karakter, keterampilan abad 21, dan kesiapan masa depan. Mengacu pada profil lulusan dan kebutuhan kontekstual sekolah. Selanjutnya, strategi penyelarasan visi, misi, dan tujuan. Yang pertama itu analisis visi, misi, dan tujuan lama dengan kebutuhan pembelajaran mendalam. Kedua, pelibatan seluruh warga sekolah, guru, murid, orang tua, komite sekolah. Ketiga, penyusunan visi, misi, dan tujuan baru yang merefleksikan konteks dan nilai lokal. Ini yang sedang kita laksanakan pada hari ini adalah strategi penyelarasan visi, misi, dan tujuan. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah visi sekolah kita. Terwujudnya sekolah dasar yang unggul, yang melahirkan generasi pembelajar sepanjang hayat, berakhlak mulia, dan berkarakter kuat sesuai dengan dimensi profil lulusan. Ya, jadi terwujudnya sekolah dasar yang unggul, yang melahirkan generasi pembelajar sepanjang hayat, berakhlak mulia, dan berkarakter kuat sesuai dengan dimensi profil lulusan. Ini adalah visi sekolah kita. Nah, ini indikatornya, indikator ketercapaian visi. Apa sekolah unggul itu? Sekolah unggul itu menunjukkan komitmen untuk mencapai standar kualitas pendidikan yang tinggi. Yang kedua, apa generasi pembelajar sepanjang hayat itu? Membentuk peserta didik yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri, serta menekankan pentingnya menumbuhkan minat belajar yang berkelanjutan pada siswa, bukan hanya fokus pada kurikulum formal. Yang ketiga, berakhlak mulia.
menciptakan individu atau kelompok yang memiliki perilaku terpuji sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik, mencakup penerapan nilai-nilai agama, kesopanan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam tadi bahwa di pembelajaran mendalam itu kita semua visinya harus mengarah ke dimensi profil lulusan. Ini sudah ada, ini indikator ketercapaian visi kita. Ini anak didik kita harus seperti ini, ya. Selanjutnya ini misi sekolah. Misi itu tadi cara, ya, langkah yang diambil untuk mencapai visi, ya, Bapak Ibu. Ini langkah kita untuk mencapai visi sekolah kita. Yang pertama, ketercapaian standar kualitas pendidikan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran yang mengedepankan strategi pembelajaran melalui pembelajaran mendalam. Yang kedua, membangun kesadaran akan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat dengan menyadarkan individu bahwa pembelajaran bukan hanya tentang pendidikan formal, tetapi juga tentang pengalaman sehari-hari dan interaksi sosial. Tidak menanamkan nilai-nilai agama dan moral melalui membiasakan perilaku jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam segala tindakan. Menumbuhkan rasa hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Membiasakan disiplin dalam segala aspek kehidupan, serta mengembangkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pagi ceria, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rutin dan berkesinambungan dengan cara membaca doa sebelum belajar dan sesudah belajar. Ini setiap hari kita laksanakan, membaca doa sebelum belajar dan sesudah belajar. Terus membaca Asmaul Husna. Ini kita laksanakan setiap hari Jumat. Kita membaca Asmaul Husna. Terus di hari Jumat ada duha hebat. Semua anak mengikuti sholat duha di lapang bersama. Terus Jumat ngaji, kita ngaji Yasin setiap hari Jumat bersama-sama. Hafalan surat-surat pendek juz 30. Ini anak-anak sudah diberikan dari kelas 1 sampai kelas 6. Surat-suratnya itu semua dari kelas 1 sampai kelas 6 berbeda. Ada yang 5 surat, dapatnya 1 semester, ada yang 4 surat. Jadi kalau 1 tahun itu anak minimal kelas 1 itu harus hafal 8 sampai 10 surat. Itu kelas 1, kelas 2 sama. Sampai kelas 6 itu selesai juz 30. Jadi diharapkan dengan adanya metode seperti ini, anak keluar dari kelas 6 itu anak minimal sudah bisa juz 30 saja, gitu ya. Itu program sekolah kita. Terus menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dilaksanakan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Dan yang terakhir, melaksanakan senam anak Indonesia hebat. Ini kita laksanakan setiap hari Kamis secara gebiar dan setiap pembelajaran olahraga itu selalu dilaksanakan senam anak Indonesia hebat. Selanjutnya yang kelima, membangun karakter yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan pengalaman di sekolah, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif melalui penyediaan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung eksplorasi serta kolaborasi. Yang keenam, mengembangkan potensi siswa secara holistik melalui memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi akademik, non-akademik, dan sosio-emosional mereka sehingga dapat mewujudkan dimensi profil lulusan. Yang terakhir, membangun kemitraan dengan orang tua, komite, dan masyarakat melalui melibatkan orang tua, komite, dan masyarakat dalam proses pendidikan untuk mendukung perkembangan siswa secara optimal. Selanjutnya, ini adalah tujuan. Nah, tujuan sekolah kita, tujuan itu ada 3, Bapak Ibu. Ada tujuan jangka pendek, 1 tahun ke depan, ada tujuan jangka panjang, 2 sampai 3 tahun ke depan, dan ada tujuan jangka panjang. Itu 4 tahun ke depan. Ini yang kita tuju dari visi kita itu. 1 tahun kita ini yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran inovatif, merancang pembelajaran dengan strategi
strategi pembelajaran melalui pembelajaran mendalam, menghasilkan kualitas pendidikan melalui peningkatan prestasi siswa di bidang akademik. Kita lihat visinya itu di 4 tahun saja ya Bapak Ibu. 4 tahun ke depan sekolah kita harus seperti apa? Yang pertama ini menghasilkan kualitas pendidikan melalui peningkatan prestasi siswa di bidang akademik dan non-akademik. Alhamdulillah sekolah kita kalau di bidang non-akademik terutama olahraga itu renang ya, renang selalu jadi juara. Kalau dari renang ya, sisa nanti itu dari renang. Terus kalau dari FLS juga kita punya pantomim. Ini Bapak pantomimnya, Pak Devi ya, selalu jadi juara itu. Nah, itu salah satu dari visi sekolah kita yang sudah berhasil ya. Itu salah satunya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini di bidang olahraga ada yang senang voli, main bola, bulu tangkis. Ini di sini di sekolah kita dikembangkan potensi siswanya. Yang ketiga, membangun sarana prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar ya. Terus selanjutnya, membangun budaya dan kultur sekolah yang kolaboratif yang menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa. Kelima, menghasilkan lulusan yang hafal juz 30. Nih, Bapak Ibu menghasilkan lulusan yang hafal juz 30. Kalau anak kita keluar dari SD sudah hafal 1 juz, Bapak Ibu, juz 30, kalau mau masuk ke SMP negeri tanpa ada apa-apa, tanpa ada persyaratan, cukup 1 hafal juz 30 itu sudah masuk. Ya. Kenapa mengambil visi ini? Karena kita melihatnya 4 tahun ke depan anak-anak bisa juz 30 dan nanti kalau mau ke SMP negeri tidak susah kalau sudah hafal juz 30. Tinggal anak itu sudah bisa Pak juz 30, silahkan bacakan juz 30 gitu. Ini ya, ini makanya kita ada program seperti ini. Karena menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajar sepanjang hayat. Jadi tumbuh pada diri anak ingin selalu belajar, dan belajar. Yang ketujuh, mewujudkan kemitraan dengan orang tua, siswa, komite, dan masyarakat. Selanjutnya, ini prinsip penguatan kepemilikan visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, partisipasi. Tanpa ada prinsip ini, visi, misi, dan tujuan tidak akan tercapai. Keterlibatan nyata semua warga sekolah. Yang kedua, kepemilikan bersama. Tanpa ada kepemilikan, ini rasa kepemilikan bersama, visi misi tidak akan tercapai. Visi misi dan tujuan milik seluruh komunitas sekolah. Tadi bahwa visi misi itu bukan karena saya pribadi yang membuat berarti milik saya, bukan. Tapi sekolah memiliki misi, berarti visi dan misi ini punya siapa? Punya kita bersama ya, punya Bapak Ibu, Bapak Komite, Dewan Guru, dan punya saya. Jadi kepemilikan, rasa kepemilikan bersama. Yang ketiga, prinsip koherensi. Semua program dan kebijakan harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan. Jadi 1 minggu anak di sekolah semua ada pembelajarannya dan semua programnya itu selaras dengan visi, misi, dan tujuan. Tidak ada program sekolah yang tidak ada di visi misi Bapak Ibu. Semua program yang dijalankan oleh sekolah kita dari hari Senin sampai hari Jumat, 1 bulan, 2 bulan sampai 1 tahun itu selaras dengan visi misi yang sudah dituliskan. Selanjutnya ada prinsip kolaborasi, menciptakan forum diskusi, tim kurikulum, parenting class. Seperti sekarang, ini kita berkolaborasi ya dengan kemitraan sekolah. Yang kelima, transparansi. Transparansi berarti keterbukaan dalam perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu perlu tahu visi, misi, dan tujuan sekolah itu untuk apa. Ya, misalnya seperti ini, anak hari Jumat ada sholat duha. Kenapa harus ada sholat duha? Kenapa harus ada hafalan surat-surat pendek? Kenapa harus ada senam? Kenapa harus berbaca? Sekarang kan sudah tertera ya Bapak Ibu bahwa ini adalah program sekolah yang sudah ada perumusannya di visi, misi, dan
tujuan sekolah. Prinsip yang keenam itu akuntabilitas. Tanggung jawab semua pihak terhadap peran dan kontribusinya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Karena visi misi ini adalah kepemilikan bersama, maka tanggung jawab oleh semua pihak juga secara bersama-sama, ya. Kemudian yang ketujuh, pemberdayaan. Memberi ruang bagi guru, siswa, dan orang tua untuk berkontribusi. Yang terakhir, keteladanan. Kepala sekolah sebagai role model dalam implementasi visi, misi, dan tujuan. Jadi kembali ke saya selaku kepala sekolah bahwa saya adalah role model. Saya punya visi, misi, dan tujuan. Bapak Ibu komite semua harus ada semua di samping saya. Kita bersama-sama yang mewujudkan visi sekolah. Ini harapan. Nah, ini harapan yang terakhir harapannya. Setelah dilakukannya penyelarasan visi, misi, dan tujuan, diharapkan terwujudnya visi, misi, dan tujuan sekolah yang kolektif dan bermakna. Ya, yang kedua, meningkatnya kualitas pembelajaran dan karakter siswa. Yang ketiga, SDN Cisarani 2 menjadi komunitas belajar yang adaptif, kolaboratif, dan reflektif. Dan yang terakhir, terima kasih. Itu adalah pemaparan sepintas tentang penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan hanya 30 menit, tapi Bapak Ibu paham maknanya, Bapak Ibu paham arahnya sekolah kita itu kemana, ya. Jadi semua program yang ada di sekolah kita itu sudah ada tertulis di dalam visi misi sekolah kita. Mudah-mudahan semua bisa dicerna dan nanti mudah-mudahan bisa disampaikan kepada orang tua yang lain yang hari ini tidak bisa diwakili hanya oleh 12 orang mungkin ini. Mudah-mudahan semua terwakili dan mudah-mudahan apa yang menjadi ganjalan Bapak Ibu tentang visi sekolah kita sekarang sedikit terbuka. Oh, ini visi misi sekolah kita, tujuannya seperti ini. Yang mungkin seperti itu Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi tujuan sekolah dan pembelajaran dalam di SDN Cisarani 2. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.